Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ain Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Lovia Nadia. Halo Lovia, apa kabar? Ada informasi apa saja di Ain Siang hari ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa, apa kabar? Nah, ini pembangunan sebuah toilet sekolah dasar di Pandeglang, Banten dengan dana ratusan juta rupiah jadi sorotan pemirsa. Warga protes karena fasilitas toilet tidak sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Benarkah ada korupsi dalam pembangunan ini? Selengkapnya dalam Ain News Siang selama 1 jam ke depan. Sejumlah warga terjebak dalam kepungan banjir yang melanda Kelurahan Sampodo, Palopo, Sulawesi Selatan. Petugas gabungan mengevakuasi para korban termasuk seorang bayi dan lansia. Dini hari tadi, petugas gabungan mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir di Kelurahan Sampodo, Kecamatan Waras Selatan, Kota Palopo. Proses evakuasi berjalan dramatis lantaran ketinggian banjir mencapai 1 meter lebih. 2 unit perahu karet dikerahkan untuk mengevakuasi bayi berusia 3 bulan bersama orang tuanya. Tidak hanya bayi, petugas juga mengevakuasi para lansia yang ikut terjebak banjir. Sebelum azan kalau nggak salah memang sudah mulai deras hujan, dan kejadian ini banjir ini dimulai ketika habis Isya, selesai Isya, air mulai naik. Banjir ini merupakan banjir pertama yang terjadi di wilayah ini. Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan dan buruknya sistem drainase. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Ain News melaporkan. Sebuah kapal pengangkut barang yang berlayar dari kota Bau-Bau menuju Pulau Tomia tenggelam di perairan Karang Kapota, Wakatobi. Cuaca buruk menjadi penyebab kecelakaan ini, sementara seluruh kapten dan anak buah kapal berhasil dievakuasi. Kapal pengangkut barang KM Sumber Baru GT30 ini mulai mengalami kebocoran lambung pada sore hari, dan awak kapal pun meminta pertolongan dengan menelpon SAR. Hujan deras dan angin kencang membuat pompa air tidak berfungsi sehingga mempercepat air masuk ke seluruh badan kapal. Proses evakuasi pun sempat terkendala karena cuaca buruk dan kondisi malam hari. Namun akhirnya seluruh penumpang yang berjumlah 8 orang berhasil dievakuasi dengan selamat dan dibawa ke Pulau Wangi-Wangi. KM Sumber Baru dalam pelayaran dari Bau-Bau menuju Tomia mengalami kebocoran lambung pada posisi sekitar Karang Kapota. Selanjutnya, kami segera memberangkatkan tim rescue dari Posar Wakatobi dengan 1 unit trip untuk bisa segera memberikan bantuan SAR. Terganggu dengan motor berknalpot bising yang kerap melintas, warga Lembang, Kabupaten Bandung gelar sweeping. Warga yang kesal menghentikan rombongan pemotor yang menggunakan knalpot bising dan nyaris timbul kericuan. Terganggu dengan suara motor yang menggunakan knalpot berisik, warga Lembang menggelar sweeping. Berbekal balok kayu, warga merazia pemotor yang melalui kawasan pemukiman. Kericuan nyaris pecah saat warga merazia rombongan pemotor yang tengah melintas. Video sweeping ini pun viral di media sosial. Antisipasi terjadinya keributan, polisi pun turun tangan. Ketika mereka melihat ada kelompok motor, mereka memperingati kelompok motor itu untuk berhati-hati karena ada yang menggunakan knalpot bising dan ada yang kecepatannya tinggi. Kepala desa, kemudian forum warga, baik RT, RW, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan oleh warga itu tidak benar karena melanggar hukum. Namun mereka juga meminta kepada semua warga masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan keselamatan ketika Polisi menangkap 2 remaja yang mendorong seorang pengendara motor hingga tewas di Palembang, Sumatera Selatan. Hingga kini polisi masih menyelidiki apa motif sebenarnya kedua pelaku.
Peristiwa naas ini terjadi di Jalan Sudirman, Palembang pada Sabtu malam. Pengendara motor yang tewas bernama Andre Kurniawan berusia 20 tahun. Korban yang merupakan mahasiswa ini didorong oleh pelaku berinisial MD dan AJ hingga terjatuh dari kendaraannya dan terbentur ke trotoar. Korban pun tewas setelah mengalami luka parah di kepalanya. Sementara pelaku mengaku sengaja mendorong korban karena kesal korban meludah hingga mengenai dirinya. Terjadinya laka tersebut ada perkelahian dulu lah, istilah cekcok dulu antara pengendara motor mereka dan si pengendara ini, yang pelaku ini yang kita sangkakan dia mendorong korban. Hingga saat ini polisi masih memeriksa intensif pelaku MD dan AJ untuk mengetahui pasti motif keributan yang menyebabkan korban tewas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ayus melaporkan. Seorang ayah dan anak ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di rumahnya di Kecamatan Medan Barat, Medan, Sumatera Utara. Pelaku berhasil ditangkap warga saat mencoba melarikan diri. Korban S ditemukan tewas di luar rumah, sementara putranya RS ditemukan tewas di atas tempat tidur. Keduanya ditemukan tak bernyawa dengan luka tusuk di sekujur tubuh. Korban dibunuh secara sadis oleh anak kandung S berinisial MAK dengan menggunakan senjata tajam. Pembunuhan ayah dan anak ini pun menggegerkan warga sekitar. Pelaku yang berusaha kabur usai menghabisi nyawa ayah dan kakak kandungnya pun berhasil ditangkap warga. Sementara polisi dari sektor Medan Barat yang datang ke lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Nah, katanya ada ayahnya ditikam. Terus lari kami ke sini kan. Pas lihat ayahnya sudah di sana, terus tersangkanya ini di depan pintu, langsung diamankan sama si Indra. Ini bersaudara nih Bang? Iya, bersaudara. Adik abang bapak gitu? Iya. Belum diketahui pasti latar belakang pelaku tega membunuh ayah dan kakak kandungnya sendiri secara sadis. Namun saksi mata menyebut bahwa kejadian ini berawal dari pertengkaran kakak beradik RS dan MAK yang berusaha dilerai oleh sang ayah. Namun pelaku MAK kemudian gelap mata dan menghabisi nyawa korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Toko grosir di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menjadi sasaran perampokan bersenjata api oleh sekelompok orang. Kejadian tersebut viral di media sosial. Kawanan diduga rampok terekam kamera CCTV mendatangi sebuah toko grosir di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kawanan ini beraksi mengancam pemilik toko dengan mengeluarkan senjata api dari balik pakaiannya. Akibat kejadian ini pemilik toko mengalami trauma dan kerugian mencapai Rp800.000. Usai mendapatkan laporan, polisi langsung mendatangi lokasi kejadian dan menggelar olah kejadian tempat perkara. Yang di depan itu ditodong kepalanya gini. Iya. Malahan anak-anak juga di sini yang lagi ngecek ya. Tadi di gini. Dia ngomong nggak minta apa gitu? Minta rokok. Minta rokok. Tadi datang orang bawa mobil Jeep Willys, 4 orang. Pakai senjata, menodong ke dalam. Ngambil rokok sama apa itu kan. Kerugian Rp800.000. Puluhan mama memblokade jalan tambang PT Ceria Nugraha Indotama di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Mereka protes karena aktivitas tambang di malam hari sangat mengganggu istirahat warga. Puluhan mama warga Kecamatan Wolo, Kolaka, Sulawesi Tenggara ini mengamuk dan menutup akses jalan tambang milik PT CNI. Mereka protes karena terganggu dengan aktivitas tambang yang berlangsung hingga tengah malam. Selain itu, limbah dari aktivitas tambang juga mencemari perairan dan mengganggu mata pencaharian nelayan setempat. Warga menuntut kompensasi atas kerugian yang disebabkan aktivitas tambang. Masalah dampaknya berisik Pak kalau malam mobil lalu lalang kami tidak bisa tidur. Dampak juga itu seperti kima-kima itu sipu-sipu kami sudah tidak bisa dapat karena kan laut sudah kena pencemaran Pak.
Jelang sekolah tatap muka yang digelar besok, pedagang seragam di Jatinegara, Jakarta Timur diserbu pembeli. Informasinya akan disampaikan oleh rekan saya Pram Sonjaya sesaat lagi.